Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Bapak lagi. Dalam kesempatan yang baik ini kita akan bahas materi tentang kelompok sosial. Untuk pelajaran sosiologi kelas 10 ada materi kelompok sosial. Modul ini digunakan untuk semester 1. Selain itu kalian juga harus, ini yang utama, menjaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar dan harus sukses. Kemudian cari penjelasan lain di internet atau di buku, sehingga kalian memiliki wawasan atau pengetahuan yang luas di materi khususnya tentang kelompok sosial. Oke, next. Ini peta konsepnya. Untuk peta konsep kelompok sosial dibagi menjadi dua: pengertian kelompok sosial dan jenis-jenis kelompok sosial. Apa sih kelompok sosial itu? Nanti kita akan bahas lebih mendalam. Secara singkat, kelompok sosial meliputi dua orang atau lebih yang saling berinteraksi. Dua orang ngobrol di kantin atau di kelas. Tapi ada catatannya nih, hingga memunculkan rasa kebersamaan dan rasa saling memiliki satu tim. Tidak bisa dipisah satu dengan yang lain. Itu kelompok. Jenis kelompok sosial menurut Emil Durkheim, kemudian Ferdinand Tunis, Charles Hakoli, dan Edward Faris, kemudian W.G. Summer. Ini tentang macam-macam atau jenis-jenis kelompok sosial pembagiannya. Oke, kita lanjutkan. Ini ibaratnya satu kelompok sosial. Nah, ini ada pemimpinnya kelompok sosial itu, yang paling depan ini sopirnya gampangnya. Kemudian ada tim pendukung yang di sini, ada pengawalnya juga. Ini yang Bapak sampaikan tadi. Ada jenis kelompok sosial menurut Emil Durkheim: solidaritas, Ferdinand Tunis, Gemeinschaft Gesellschaft, C.H. Colli ini primer sekunder, W.G. Summer in group out group. Oke, lanjut. Ini pengertian kelompok sosial menurut Paul B. Horton. Ini kelompok berarti setiap kumpulan manusia secara fisik. Dua orang ngumpul saja, bertemu, kumpul, bisa dikatakan kelompok sosial. Dimanapun, melakukan apapun, selama ada kumpulan fisik orang, kumpulan manusia, itu disebut sebagai kelompok sosial. Lain halnya, Roland L. Warren ini kelompok sosial sejumlah manusia yang berinteraksi. Nah, harus berinteraksi. Kalau tadi tidak dijelaskan berinteraksi atau tidak, tapi menurut Roland ini harus berinteraksi dan ada pola interaksinya. Pola tersebut dipahami oleh anggotanya. Kemudian Mayer Pollack ini sejumlah orang yang saling berhubungan dalam sebuah struktur. Ada bagan, contoh struktur, ada stratifikasi, ada bosnya, ada wakil bos, kemudian sekretaris, bendahara, kemudian ada anggotanya. Nah, ini sebuah struktur dan saling berinteraksi, menjalankan fungsi dan perannya masing-masing. Kemudian Wilhocky ini kelompok merupakan suatu unit yang terdiri dari dua orang atau lebih. Ini dua orang atau lebih. Jadi dua orang cukup ya menurut Wilhocky ini, yang saling interaksi atau saling berkomunikasi. Ini hampir sama dengan Roland L. Warren ini. Kemudian Robert Camerton, kelompok sebagai kumpulan orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan, yang sudah ada polanya, teratur. Nih. Robert McIver dan Charles H. Peirce ini kelompok sosial merupakan himpunan, kumpulan, kesatuan manusia yang hidup bersama. Nah, contoh masyarakat atau kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat. Kriterianya menurut Robert Camerton, kelompok itu memiliki pola interaksi. Pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Contoh, kalian dari kelas 10 nih, kelas 10 berapa ini? Kelas 10 1. Maka mendefinisikan dirinya bagian dari anggota kelompok kelas tersebut. Kelas 10 1, kelas 10 2, dan seterusnya. Nah, diakui oleh kelompok tersebut dan mengakui bahwa dirinya sebagai anggota kelompok. Pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompoknya tadi. Tuh, diakui.
Syarat kelompok sosial nih menurut Suryono Sukanto ada kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Nah, kalian harus sadar bahwa diri kalian bagian dari suatu kelompok tersebut. Nah, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lainnya, saling berperan, saling membantu. Nih, ada hubungannya. Tidak dikatakan kelompok kalau dalam satu kelompok itu anggotanya tidak ada hubungan timbal balik atau hanya satu arah saja. Nih, jadi harus saling ya. Yang ketiga yaitu ada suatu faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok. Faktor pengikat sehingga hubungan di antara mereka bertambah erat. Pengikatnya apa? Sama-sama ingin belajar, ada tujuan yang ingin dicapai, memiliki struktur, kaidah dan pola perilaku, ada aturannya, ada nilai norma yang harus ditaati, bersistem dan berproses terus berkembang. Ini kelompok sosial. Lanjut cirinya, ada struktur, ada status anggotanya dan perannya. Nah, misal di OSIS ada itu Bapak kategorikan sebagai kelompok sosial, maka ada strukturnya, ketuanya dan seterusnya, status anggota atau perannya sebagai bidang-bidang tertentu, bidang sosial, bidang keagamaan dan sebagainya. Ada nilai dan norma yang Bapak sampaikan tadi merupakan satu kesatuan tertentu yang tidak bisa dipisahkan. Ada interaksi, ada hubungannya, ada kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, tipe kelompok sosial menurut Durkheim membagi kelompok sosial menjadi dua, yakni kelompok sosial yang didasarkan pada solidaritas mekanik dan yang didasarkan pada solidaritas organik. Ini paguyuban dan patembayan, ini semacam Gemeinschaft, Gesellschaft. Ini mirip dengan Ferdinand Tunis nih. Kelompok sosial dibedakan Gemeinschaft dan Gesellschaft. Paguyuban yang ada di pedesaan, Gesellschaft biasanya di perkotaan. Contoh-contohnya ini contoh gotong royong itu bentuk Gemeinschaft, tanpa pamrih, tanpa bayaran, saling membantu. Tapi kalau Gesellschaft lebih ke materialistis. Nah, ketika orang bekerja membantu ya harus dibayar. Nah, ini berbeda antara Gemeinschaft dan Gesellschaft. Karena Hartan Kuli ini di dalam masyarakat terdapat kelompok primer dan kelompok sekunder. Primer ini yang penting, kelompok yang harus ada, berbeda dengan kelompok sekunder yang hanya pendukung. Nah, Albert Faris mengkritik C.H. Kuli ini yang menurutnya hanya menjelaskan kelompok primer. Menurut Faris, di dalam masyarakat ada juga kelompok sekunder yang formal, tidak pribadi, berciri kelembagaan. Nah, contohnya koperasi. Ini primer atau sekunder? Sekunder. Partai politik juga sekunder, tapi penting nih, yang formal, sekunder tapi formal tuh. Biasanya kan yang primer itu yang formal, kelompok-kelompok primer itu kelompok yang formal, tapi ini ada contohnya koperasi dan partai politik. Sumner ini membagi kelompok menjadi dua, in group dan out group, dalam dan luar kelompok. Nah, kadang-kadang ada anggota dari kelompok lain masuk ke anggota kelompok lainnya nih, maka dianggapnya itu sebagai out group. Nih, contoh kalian masuk ke kelas, aduh, iya kenapa? Lagi bikin rekaman video. Oh, nggak apa-apa dah. Nggak apa-apa, saya ulang lagi nanti. Ada speaker nggak lagu? Ada. Mesti pinjam, simulasi dulu sama anak-anak. Oke, ini bawa aja. Makanya apa, Bu Ria? Laptop. Enggak, colokan ini bisa 3 Bisa. mili, 3 mili. Bisa kayaknya. Jack itu kan? Iya. Tapi lama nggak tak pakai jadi berdebu, Bu. Apa-apa. Nyala tapi kan? Nyala. Oh, ini mah yang dipakai waktu IHT ya? Iya nggak sih? Lupa. Iya, yang aku maju itu kan? Pinjam ya? Iya. Oke.
Oke, lanjut ya. Tadi ada iklan bentar, lanjut. Ini kita bahas lagi tentang kelompok sosial. Sudah sampai pada tipe-tipe kelompok sosial ya tadi ya. Nah, menurut Albert Faris yang mengkritik Charles Hakuli tadi bahwa perlu ada kelompok sekunder yang formal. Kemudian summer, in-group, dan out-group. Nah, menurut Surjono Sukanto, kelompok ini dibagi berdasarkan 6 hal, yaitu besar kecilnya anggota, kelompok besar dan kelompok kecil, kepentingan wilayahnya. Nah, kelompok berdasarkan kepentingan wilayah, daerahnya masing-masing. Nah, derajat organisasi, derajat interaksi atau tingkat interaksi, kesadaran terhadap jenis, kemudian hubungan sosialnya. Ini hubungan antar kelompok, mungkin look ini fisiologis. Nah, didasarkan pada jenis kelamin. Ada kelompok laki-laki, kelompok perempuan. Nih, kelompok laki-laki duduk di sebelah kanan, kelompok perempuan duduk di sebelah kiri. Usia, nih kelompok ada anak-anak atau balita, kemudian ada orang yang muda, ada orang yang tua, manula misalnya, dan ras. Ini ras yang ada di Indonesia. Nah, kriteria kebudayaan, Jacob, kelompok yang diikat oleh persamaan kebudayaan, misalnya suku Badak, Minangkabau, Sunda, Ambon, Jawa, Dayak, dan sebagainya. Kriteria ekonomi, ada kelas, kalau ekonomi kelas bawah, kelas menengah, ataupun kelas atas, berdasarkan apa yang dimiliki, modal yang digunakan dalam kegiatan ekonomi. Kriteria perilaku didasarkan pada kondisi fisik. Nah, ada orang beberapa ada yang cacat fisik, ada yang cacat mental, dan penyimpangan terhadap aturan masyarakat. Ini penyimpangan sosial masuknya. Nah, dimensi dalam hubungan antar kelompok, demografi, tempat, sikap, institusi atau lembaga, gerakan sosial, tipe utama antar kelompok. Pola hubungannya ada akulturasi, nanti akan menyatukan dua kebudayaan menjadi satu kebudayaan, atau dua kebudayaan lebih menjadi satu kebudayaan, penyatuan ya, yang ditandai dengan masih adanya ciri khas dari masing-masing budaya tersebut. Dominasi, penguasaan, biasanya yang banyak akan dominan, menguasai yang lebih kecil. Namun ada juga yang orangnya sedikit tapi mendominasi, menguasai. Paternalisme, ini paternalistik ya, laki-laki dan perempuan nih. Pluralisme, keberagaman, integrasi, ini sama ya, pluralisme, integrasi. Nah, jelaskan konsep dimensi hubungan antara kelompok. Bagaimana hubungan antar kelompok? Ini tugas mandiri. Silahkan searching di internet atau cari di buku tentang dimensi hubungan antar kelompok. Nah, polanya bagaimana? Pola hubungan antar kelompok. Ada pola dominasi, pendatang atas pribumi. Nah, contohnya kedatangan bangsa Eropa ke Asia. Nih, orang Belanda atau Eropa dulu ya yang datang ke Indonesia, ini kelompok pendatang tapi mendominasi, menguasai, walaupun jumlahnya sedikit tapi menguasai. Nih, karena bangsa kita sebelum merdeka masih bersifat kepulauan ya, masih masing-masing, jadi belum ada persatuan hingga mudah dikuasai oleh bangsa asing. Pola dominasi kelompok pribumi atas kelompok pendatang, ini kebalikannya. Nih, dominasi kelompok kulit putih di Prancis atas kelompok pendatang dari
Aljazair, Cina ataupun Turki. Nah, pribuminya yang dominan, yang menguasai. Nah, bentuknya kelompok semu, kerumunan, orang di pasar misalnya ada tukang jamu dikerumunin, banyak orang dikelilingi. Nah, itu semu, nggak nyata itu. Kelompok nyata, stabil. Ini kelompok sosial, misalnya kelompok pecinta alam, kelompok yang suka melakukan aksi bakti sosial dan sebagainya. Kemenchef, paguyuban tadi sudah Bapak sampaikan, dan ketembayan juga. Kelompok primer yang harus ada dan penting, kelompok sekunder, membership, langganan, ini reference atau istilahnya referensi, in group on out group. Ini tugas yang kedua, jelaskan bentuk kelompok sosial. Analisisnya, amati masyarakat di sekitarmu. Nah, ini di kampung-kampung di sini silakan di sekitar rumah kalian masing-masing, amati masyarakatnya. Bagaimana pola hubungannya antar kelompok? Nah, pola hubungan antar kelompok sosialnya seperti apa? Nah, buat analisisnya dalam bentuk tulisan, nah, didiskusikan dengan teman. Nih, analisis kelompok sosial di masyarakat masing-masing. Nah, ini cukup ya materi tentang kelompok sosial, ini singkat. Perhatikan video penjelasan dan kerjakan tugas yang ada tadi. Terima kasih. Selesai.